Kita menuju ke pelajaran 11. Mada darasna fid darsil asyara. Hadi asyara. Jadi yang pertama kita bahas di semester ini pastinya adalah apa, Bu? Fi'lun mudha Mudhari. mudhari'. Dore ya, Sob. Ya. Nah, jadi pembahasan awal di pelajaran 11 yaitu tentang fi'lun mudhari'un. Nah, di situ sebenarnya sudah dijelaskan perbedaan perbedaan yang namanya fi'il. Jadi di situ disebutkan fi'il madin dan mudhari'. Itu Bu ya, fi'lun madin dan mudhari'. Apa perbedaannya Bu? Masih ingat? Dari segi apapun ada tiga. Sebentar. Gimana Bu? Perbedaan dari segi waktu coba. Apa perbedaannya? Paling gampang kan dari segi waktu ya. Ya. Kalau madhi, lampau, masa lampau. Nah, Mudhari, waktu sekarang yang akan datang dan kebiasaan. nah, sorry. Kemudian, kalau untuk perbedaan dari segi jumlah huruf. Kalau madhi kebanyakan ini tiga ya, Ustaz? Nah, Eh, pada dasarnya ya aslinya tiga huruf. kebanyakan Bukan kebanyakan Bu, tapi minimal. Minimal jumlah hurufnya adalah tiga tiga huruf. huruf. Itu udah minimal banget. Jadi nggak ada yang fil madhi itu dua huruf. Kemudian kalau dari segi mudhari itu sebenarnya yang membedakan adalah apa Bu? Ditambahkan apa? Huruf mudharaahnya. Harful mudhara'ah. Apa saja harful mudhara'ah? Alif, nun, ya, dan ta. Ya. Ah, Anita. Baik. Kemudian dari segi perbedaan ittisalul ah, akhirannya coba akhirannya dari segi akhirannya. Hmm. Kalau madhi, mabni. Nah, itu hukumnya Bu ya. Kalau akhirannya harokatnya apa? Fathah, Nah, madhi, jadi fathah. seringkali Film Madi Fathah. fil madhi itu kalau tidak aslinya ya, asli dari fil madhi itu adalah fathah jika tidak ketemu dengan domir mutasil yang lain. Itu Bu ya. Ya, ya. Atau ketemu, ya pokoknya asli ya murni fil madhi itu fathah. Tapi kalau fil mudhari aslinya apa Bu? Dhamma. Doma. Dhammah, sahih. Jadi asli harokatnya adalah dhammah. Jadi kalau tidak ketemu dengan domirun mutasil yang lain. Itu Bu ya. Kemudian dari segi hukumnya, kalau madi itu pasti semuanya mabni, kalau mudhari Orang. ada pengecualian ya. Aslinya semuanya mu'rab tapi ada pengecualiannya. Apa Ya. Bu pengecualiannya Bu? Kalau ada tambahan ini hurufnya depan. Hmm? Diawali Apa dengan huruf apa yang bisa menjadikan huruf mudhari itu mabni? Tambahan hurufnya apa Bu? apa nih? Masih ingat? Nun, 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 nis. Oh, Indonesia ya. Wah. Wah, nah.
Jadi yang membuat kata atau kata kerja mudhari itu mabni adalah nunun niswah. Itu ya. Kemudian kita juga belajar tentang masdar. Jadi masdar yang kita pelajari itu apa Bu polanya? Masdar. Fu'ulun. Eh, Ah, fu'u- fu'ulun, fu'ulun. sorry. Jadi beberapa, jadi tidak semua kata kerja maldi itu masdarnya fu'ulun, tapi hanya yang kita pelajari saja hanya beberapa kata kerja. Seperti nazala yang zilu, nuzulun. Apalagi Bu, contohnya? Roka'a yan, Yarfa'u. Oh, ruku, Ruku'u. ruku'an. Dakhala Ada lagi? yadkhulu. dakhala Dakhala yadkhulu. yadkhulu. Duhulun, kharaja Dukhulun. yakhruju, Kharaja huruf, yakhrujun. khurujun. Jadi Khurujun. masdar ini sifatnya kalau dari kata kerja sulasi masdarnya sifatnya adalah samai. Samai itu apa Bu? Tidak ada kaidah yang menentukan masdar, patokan masdar. Jadi masdar itu kalau kata kerja mudhari'nya terdiri dari 3 huruf itu sangat tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas ya apa namanya polanya. Jadi polanya ada banyak. Ada fa'lun, ada fi'lun, ada fi'alatun, ada fu'ulun, ada apa lagi ya? Dan lain sebagainya. Jadi harus tahu atau hafal masdar masing-masing kata kerja yang sulasi. Nah, di luar sulasi itu pasti masdarnya mempunyai kaidah sendiri. Itu Bu ya, bisa dipahami di sini Bu. Yes. Baik. Selanjutnya, setelah kita belajar masdar, kita belajar di film mudhari itu biasanya ketemu huruf apa, Bu? Yang bisa La, apa namanya? la Yang amru. bisa bergabung dengan kata kerja mudhari. Huruf apa namanya? Yang bisa digabung? La, la Harful anayat. lis. Khalif setiap. Harful istiqbal ya. Gimana bunyinya istiqbal? Oh, yang sin ya. Sa. Nah, sin ya, sa. Jadi yang kita pelajari hanya sa saja. Walaupun sebenarnya ada dua, ada satu lagi saufa. Sofan. Sofan. Sa'ashrabul ma'a, sa'aksilul yada. Taib. Kemudian kita juga belajar di bab ini tentang harfu apa Bu? Tafsil. Apa harfu tafsil Bu? Yang kita pelajari. Am, amma. Amma. Fungsinya apa Bu? Harfu tafsil ini. Ini menunjukkan perincian. Nah, perincian. Jadi kalau ada pertanyaan yang harus dirinci, jawabannya yang harus dirinci, maka membutuhkan amma. Amma. Misalkan, Aina yaskunu Muhammadun wa Yasirun. Kalau beda tempat kan harus dirinci, tapi kalau sama ya dibedakan. Misalkan, yaskunu Muhammadun fi Jakarta wa amma, gitu ya, wa amma Yasirun fi Surabaya. Misalkan seperti itu, Bu ya. Atau wa amma yasirun fafi. Jadi boleh ditambahkan yang namanya fa. Kalau amma itu yang wajib di yang kedua ya. Yang wajib yang kedua. Kalau pertama dan kedua itu tidak wajib. Kalau pertama saja wajib nggak, Bu? Amma yasirun kayaknya nggak ada ya. Tidak, jarang dipakai. Amma di depan doang itu nggak jarang dipakai. Kayaknya sih nggak bisa ya. Jadi yang wajib itu yang kedua. Boleh di dua-duanya yang memakai amma. Jadi kita pakai amma Muhammadun fayaskunu fi Jakarta.
Wa amma Yasirun fayaskunu fi Surabaya. Boleh seperti itu. Jadi sama-sama pakai amma. Kalau fa-nya gimana? Selamanya jawaz, ya. Boleh pakai, boleh tidak. Itu fa-nya hanya tambahan saja. Paham itu Mas Demian? Nah, Ustaz. Ustaz. Jadi fayaskunu. Jadi fa-nya boleh dihilangkan. Amma yasirun yaskunu fi Surabaya. Jadi fa-nya boleh dihilangkan. Selanjutnya kita bahas pelajaran selanjutnya saja. Pelajaran ke 12. 12 ini masih tentang fi'il mudhari', yaitu isnadu fi'il mudhari' ila dhamair. Itu dari pelajaran 11 sampai 13 itu semuanya tentang penggabungan domir-domir ke dalam kata kerja mudhari'. Itu Bu ya. Jadi ada 14 domir yang bergabung dengan kata kerja mudhari', tapi kita belum menerapkan yang namanya domir musanna. Jadi huma untuk laki-laki perempuan, antuma laki-laki dan perempuan kita belum menerapkan. Itu ya. Jadi pelajaran 12 dan sampai pelajaran 13 juga tentang isnadul fi'il mudhari' ila dhamair. Berarti yang kita praktekkan apa saja, Bu? Dari huwa berarti misalkan kita sebut kata kerja yang zilu. Berarti yang dibahas kemudian domir hum menjadi apa, Bu? Yang zilu, Hmm. yang ziluna. Kemudian kalau diganti dengan domir hiya menjadi apa, Bu? Iya. Hiya menjadi Tanzil. tangzilu. Sahih. Kemudian kalau ganti hunnah jadinya yang Yanzilna. Yanzilna. naam. Kemudian ke domir mukhatab anta jadinya apa, Bu? Tang Tanzil. Tanzilu. tangzilu. Kemudian domir antum tang Tanzilun. Tanziluna. tangziluna ya, tangziluna. Kemudian domir anti menjadi Tan- Tanzilina. Tanzilina. tangzilina. Antunna tang Tanzilna. Tanzilna. tangzilna. Kemudian ana Anzilu. Anzilna. anzilu. Nahnu Anzilu. Zilu. nahnu Nanzilu. Nanzilu. nangzilu. Kemudian kita langsung sebenarnya ada juga dibahas hamzatu inna wa hamzatu anna. Jadi kapan pakai inna, kapan pakai anna, ya. Yang dibahas inna dan anna. Apa perbedaan antara keduanya, Bu? Penggunaannya gimana? Inna biasanya di depan. Kalau Anna Inna di di tengah. depan, Anna depan, Anna kalau tidak anna mungkin. di Di tengah. tengah. Di Itu tengah. doang. Ada tambahan satu lagi. Hmm. Inna Iya. boleh di tengah jika setelah apa, Bu? Oh iya. Pola. Ba'dal qaul, ya. Badal Ba'dal qaul. Oh. Jadi intinya kalimat langsung. langsung. Nah, jadi kalau anna berarti selain qaul, entah Oh, sami tu anna, ya kan? Donan tu anna. Jadi selain qaul qultu, ah, suara saya masih jelas, Bu? Iya, Ustaz. jelas Ustaz. Nah, jadi misalkan qultu anna atau inna. 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 Jadi inna ya. Karena kata kerjanya dari kola, ya, pusatnya di kola.
walaupun pakai kata kerja mudhari aqulu atau kata kerja amar kul. Nah, kul. Berarti kalau kul inna atau anna? Inna. Inna Inna. juga, sorry. Nah, selain dari kata kola berarti dia pakainya anna. Entah sami'tu atau sami'a, sami'u, asma'u, entah adunnu, adunnuka, dan lain sebagainya. Ya. Baik, selanjutnya. Setelah itu kita membahas yang namanya di pelajaran 14 langsung ya. Jadi kita langsung lompat. Pelajaran 14 itu apa Bu pembahasannya? Fi'lun, fi'lul amri. Iya, film. Nah, ini udah jadi satu bagian-bagian semua nih. Fi'lul amri itu kata kerja apa Bu? Perintah. Perintah. Dan dia waktunya kapan? Akan datang. Ya, jadi sudah dipastikan dia mustaqbal. Ya. Terus, apakah ada domir-domir tertentu atau semua domir bisa dimasukkan ke fi'il amr? Domain tertentu, Ustaz. Ya, Khatam. tertentu. Apa domir apa yang ditentukan? Kalau kita sebutkan dia goib, mukhotob, atau mutakalim, manakah yang Mukhatab. bisa dimasukkan domir ke kata kerja amar? Mana Bu? Mukhatab. Atau Mukhotob. Berarti yang kita pelajari di sini hanya 4 domir. Domir. Nah, untuk proses pembentukan fi'il amar gimana Bu? Masih ingat? Diambil dari kata kerja apa dulu? Fil mudhari. Al-Mudhari. Fi'il mudhari. Yang dominnya anta ya. Kita sebut anta berarti misalkan tashrobu. Apa yang terjadi di situ? Setelah tahu kita ambil dari kata kerja mudhari, terus diapain kata kerja mudhari'nya? eh, Dihilangkan awalnya. iya. Diganti dengan Diganti dengan Hamzah wasal. hamzatul wasal Hamzatul karena Wasal. setelah harful mudhara'ah berharokat sukun, jadi tidak ada yang namanya kata bahasa Arab diawali dengan sukun, maka harus ditambahkan apa Bu? Hamzatul was. Satu wasal. Wasal. Kemudian yang terakhir diapain? Hmm, dihapus huruf Disukun. mudhari'anya. Iya, itu Kan sudah. udah tadi. Disukunkan. Nah, Disukunkan huruf Sebutkan terakhir. ya akhirnya. akhirannya disukunkan, Disukunkan. gitu ya. Jadi harf mudhara'nya diganti dengan hamzatul wasal, kemudian akhirannya harus diganti dengan sukun. Baik. Setelah fi'il amar, kita belajar apa, Bu? Lawan katanya amar. Berarti apa? La, Nahi. anna, iya. Nahi. La, anna, hiyah. Jadi kalau kita sebut sebenarnya fi'lun nahyi. Ya, kata yang menunjukkan larangan. Di sini fokusnya ke kata kerja apa, Bu? Dia sebenarnya bukan kata kerja murni dari maksudnya dia mau dari kata kerja sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jadi tidak ada bukan tipe kata kerja yang baru gitu ya. Maksud saya. Kalau fil amar kan kata kerja yang baru kan, Bu. Jadi setelah kita belajar madi di semester lalu, kemudian belajar di awal semester ini mudhara, kemudian ada juga fi'lul amr. Nah, setelah itu sebenarnya kita bahas fi'lun nahi, tapi sebenarnya fi'lun nahi itu dari kata kerja apa, Bu? Kata kerja mudhari. Mudhari. Jadi diambil persis dari kata kerja mudhari. Jadi tidak ada yang dirubah-rubah kecuali harokat Akhirnya. terakhirnya. Beda sama amar sampai dirubah apa? Harful mudharaahnya dirubah. Ya kan, Bu? Menjadi hamzatul wasal. Tapi kalau untuk fi'lun nahyi
itu tidak ada perubahan sama sekali kecuali apa Bu? Akhirannya karena dia dihukumi apa? Majzum. Juzum. Jadi sebenarnya majzum ini dipelajari nanti di semester 5, tapi nggak apa-apa. Jadi kita mengenal yang namanya majzum, ya. Namun bedanya dengan fil mudhari pada umumnya, fil nahyi itu harus dikhususkan apa Bu? Domir apa? Sama seperti Fi'il amar sama seperti amr, yaitu apa? mukhatab. Mukhatab. Berarti domir anta, antum, anti, antuna saja untuk la anahya sama fi'lul amr. Benar. Jadi bisa membedakan antara dari kata kerja ke kata kerja yang lain, ya. La anahya mempunyai keunikan sendiri. Dia memang mirip dengan kata kerja amar dari segi domirnya, tapi dia sebenarnya sama seperti apa? Fi'lun mudhari. Sama persis ya. Kemudian kalau fil amar itu keunikannya apa Bu? Dia diambil dari kata kerja mudhari namun ada yang dirubah yaitu harfun mudhari'ah Mudhara'ah. dan dia hanya khusus di mukhatab saja. Kalau mudhari ya harus ada harful mudhari'ah keunikannya. Ya kan Bu? Harus ada harful mudhari'ah dan aslinya di harokati dom akhirannya ya. Akhirannya dom. Selanjutnya, setelah kita belajar an-nahdiyah, nah ini ada dua pelajaran yang kita bahas. Sebenarnya di pelajaran 16 ini, kita masih merojaah kata-kata kerja yang lain. Ya, seperti kata kerja yang unik dari kata yuridu. Itu pelajaran 16. Nah, yuridu di sini ada yang unik dari segi apa, Bu? Sebenarnya rata-rata sama ya, secara umum itu sebenarnya sama seperti kata kerja mudhari yang lain, namun ada perbedaan sedikit ketika ketemu apa Bu? Ada yang tahu domir apa? Ketemu huruf apa? Keunikan dari kata yuridu. Jadi yang dibahas setelah lamun nahiyah adalah yuridu. Kata kerja yuridu. Bertemu dengan bersama dengan niswa ya Ustaz? Bukan. Ketemu nunun niswah. Ya. Jadi mau didomir antuna atau hunna, pokoknya ketemu niswah itu pasti dia ada huruf yang dihilangkan. Huruf apa itu, Bu, yang dihilangkan? Huruf Ini ainun fi'li. pertanyaan hawanya. Huruf ya ainun fi'li ya. Lamul fi'li. Ya, ya, nya Nah, ya. bukan lamul fi'linya itu ya, ainul fi'li di situ. Ya-nya itu adalah Ainul ainul fi'li. fi'li. Jadi di situ adalah ainul fi'li yang mana berperan sebagai harfu ilah, Ya, ya. Jadi benar ya. harfu ilah di situ, karena bahasa Arab tidak boleh ketemu dua sukun, jadi harfu ilahnya mengalah menjadi hilang, ya, menjadi hilang harful mudhara'ahnya. Jadi yuridna, turidna, yuridna, turidna, gitu Bu ya. Selanjutnya kita juga sebenarnya belajar di pelajaran ini, pelajaran 16 tentang al-alamul ma'dul. Apa artinya al-alamul ma'dul, Bu? Jadi perubahan zat ke zat yang lain ya, tapi wallahu alam saya belum mencari atau membahas khusus ini dari saya belajar SMP sampai sekarang juga masih belum paham betul ya. Karena tidak ada pembahasan khusus di al-alamul ma'dul. Yang saya tahu itu hanya dia itu termasuk apa Bu? Mamnu'un Mamnu min minas as-sarf. sorof, ya, yang mana dia dari al-alam, yang namanya juga al-alam ya, al-alam. Polanya apa Bu? Al-alamul ma'dul di sini polanya apa? Fu'adu. Fu'al. Oke. Yang terkenal katanya yaitu apa? Umaru. Maru. Cuman Umaru di sini diambil dari kata
Amirun. Kalau Zufaru diambil dari kata apa, Bu? Za, Zafirun. Kalau Zuhalu diambil dari kata apa, Bu? Zahilun. Zahilun. Apa? Za, Zahilun. 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 Hubalu diambil dari kata apa? Habilun. Habil. Babilon. Lebar. Nah, kalau pelajaran 17, apa yang kita bahas? Sebenarnya pelajaran 16 juga banyak, Bu ya. Ada perbedaan Umaru dan Amrun. Nah, masih ingat, Bu, perbedaan Umaru dan Amrun? Iya, Ustaz. Apa bedanya? Eh, kalau Namnum Nasoro. iya, Hah? kalau Umar, Mamnu ibn Sorof. Yang mana Mamnu ibn Sorof? Umaru. Nah, Umaru, Umaru. Sohih. Kalau Amrun, kata seperti kata pada umumnya. Terus, Umaru, itu ada wawunya nggak, Bu? nggak Ada ada tulisan Ustaz. wawunya Gak nggak? ada. Tidak ada. Nggak Kalau ada. Amrun, harus Harus ada tambahan ditambah. wawu. Karena untuk pembeda, sebagai pembeda kalau dia itu Amrun bukan Umar, gitu Bu ya. Nah, kalau dari segi i'rab, kapan wawunya itu hilang dari kata Amrun? Amrun. Kalau pada saat nasab, Nah, nasab ya, karena dia diganti dengan huruf apa, Bu? alif. Alif. Alif, sahih. Jadi kalau ada tanwin, fathah lagi, itu pasti ada tambahan alif. Terus Umar ada tambahan alif nggak, Bu? Kalau dia Eh, mansub. nggak ada Ustaz. Gak ada. Kayak, Kenapa hmm, nggak ada? Kan dia mansub, sama-sama mansub dengan fathah. Umar, Ini. Do, harokatnya Apa? aja alamat, Ustaz. Jadi alamat fathah. rofanya doma kan Ustaz, bukan? Nah, mansub, Bu. Kita bicara mansub. Kan Oh, iya, dua-duanya tetap kalau Ustaz. mansub Jadi itu Umar. pasti dengan fathah. Nah, Fathah, cuman iya, iya. kalau Umar itu tidak ada alifnya. Tapi kalau Amar kan ada alif. Itu kenapa, Bu? Iya. Umar tidak ada alif. Apa jawabannya? Ya. Ayo, katanya tadi bisa. Tadi bisa dijawab. Tadi Hmm, penyebabnya satu. Tadi, yang pertama tadi. Perbedaan yang pertama tadi Ibu sebutkan. Tadi Bu Reno yang nyebutin ya. Yang mamnun Mamnu'un. sorof itu. Apa itu? Atau Mamnu'un sorof itu apa? nggak boleh ini berubah harokat. Nggak boleh kasrah. Loh, nggak boleh kasrah. Bukan yang Iya. itu yang saya maksud. Kan memang nggak kasrah mansubnya. Mansub kan pasti fathah, Bu, aslinya. Aslinya ya. Ini kan memang dari fathah juga. Ayo, bukan Hmm, itunya. Kan biasanya kita bahas mamnu sorof itu tentang apa, Bu? Tidak boleh. tidak Tidak boleh apa? berubah. Tidak Ta, berubah. Tanwin. tanwin. Ya, oh. Oh, oh, dia berarti tanwin. Iya kan? Nah, biasanya kalau kita iya. belajar mamnu sorof itu di benak kita pasti dilarang tanwin, bukan fokus ke kasroh. Ya kan, Bu? Iya. Makanya di situ tidak ada alif karena dia tidak ada tanwinnya. Dia patah saja. Ya kan, Bu? Iya, Ustaz. Umaro. Nah, kalau Amron, nah dia pakai tanwin, maka harus ditambahkan Alif. alif. Jadi paham di sini, Bu? Paham tuh macamnya? Iya, Ustaz. Baik. Kemudian kita juga membahas akhoru dan ukhro. Apa bedanya akhoru dan ukhro? Gampang sekali. Kalau akhir itu untuk ini eh mudzakkar ya, Ustaz. Naam, akhoru mudakar. Ukhro, Kalau kebalikannya. muannas. Mu'an, biasanya yang kita pelajari ini sebagai apa, Bu? Kedudukannya akhoru sama ukhro sebagai apa? Nak, naktun. Nah, itu. Uridu kulaman akhoro. Jadi sebagai naktun ya. Aina hakibatu. Uridu hakibatan ukhro. Ya. Jadi
di sini semuanya akhir dan ukhra biasanya yang dicontohkan itu adalah sebagai apa Bu kedudukannya? Nah, Tun. Kemudian kita juga belajar macam-macam ma. Sebutkan Bu, apa saja ma? ma ma al-mausulah, ma istifhamiyah, Naam. terus apa lagi? Ma an-nafiyah. Masya Allah, sahih. Jadi ada ma. Yang pertama yang kita pelajari di awal semester 1 dan pasti itu adalah ma istifhamiyah. Ma hada, ma dzalika, ya kan? Jadi ma yang pertama kita pelajari adalah ma apa Bu? Istifhamiyah. Istifhamiyah. Kemudian kita juga belajar di awal semester 3 itu adalah ma nafiyah. Ya, ma qara'tu, ma dakhaltu. Jadi ma nafiyah. Jadi artinya apa Bu? Tidak. Tidak. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari di semester ini, baru yang kita pelajari di semester ini adalah ma apa? Al-mausulah Mausulah. Artinya apa Bu? Allah, yang alladzi. allazi. Nah, allazi ya, itu seperti di surat Al-Kafirun tuh banyak itu kebanyakan ma alladzi la a'budu ma la ta'budun. Ta'budu. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Jadi, kemudian sebenarnya ada mas satu lagi yang kita pelajari. Namanya ma apa Bu yang tidak tercantum di sini. Ma at-ta'ajjubiyah. Naam, sahih, ta'ajjubiyah. Jadi yang kita pelajari ma'ajmala. Jadi ma'af'alahu. Polanya apa Bu? Ma'af'alahu. Jadi kata sifat menjadi kata kerja mudhari, mudhari. Madi ya. Menjadi polanya af'ala. Polanya menjadi apa Bu? Af'ala. Al- Jadi kabirun jadi akbaro. Terus sogirun asgoro. Apalagi Bu? Jamilun menjadi apa? Ajmala. Ajmala. Kalau Ajmal. wasi'un menjadi apa? Awsa'a. Awsa'a. Nah, ma ausa'al masjid. Mau ausa'al mal'aba. Betapa luasnya lapangan ini. Mal'ab. Baik. Barakallahu fikum. Jadi mungkin itu dulu saja materi murojaah malam hari ini. Jadi untuk materi pelajaran 17 silakan dilihat YouTube lagi Bu ya. Sudah selesai ya kemarin ya pelajaran 17 alhamdulillah dan insya Allah pekan depan insya Allah bisa ya Bu Rino ya hari Selasa. Halo Bu Rino. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Itu UTS-nya ya, Ustaz? Nah, mau tes. Loh, Bu Yuli jadi. Ahlan Bu Yuli. Nah Ustaz, Ana telat maaf Ustaz. Nggak apa-apa. Bu. Sudah siap Bu ya? UTS ya Ustaz? Iya. Insya Allah. Baik, baru. Jadi nanti UTS-nya, teknisnya adalah mengerjakan. Saya sudah menjelaskan belum Bu, teknisnya Bu? Kayaknya udah ya, Hmm. tapi nggak apa untuk merojaah. Jadi 30 menit atau 45 menit untuk mengerjakan tanpa buku. Kayaknya lebih, ya 30 menit aja deh, 30 menit. Jadi 30 menit untuk mengerjakan tanpa kitab atau melihat apapun, entah catatan atau melihat AI. Sekarang zaman AI Bu ya. Pokoknya untuk
al-i'timadu 'ala nafsi. Jadi harus bergantung pada diri sendiri, Bu ya. Jadi tidak melihat bantuan apapun. Itu selama 30 menit. Kemudian untuk 30 menit selanjutnya boleh bebas ya, mau lihat buku boleh, melihat catatan boleh, bahkan tanya AI juga boleh. Tapi nggak tahu caranya. Zaman AI, Bu ya. Gimana, Bu? Insya Allah bisa ya. Bisa, Ustaz. Insya Insya Allah. Allah. Nanti insya Allah soalnya dikirim lewat grup saja. Nanti biar yang nggak masuk bisa mengerjakan di lain waktu. Jadi nanti setelah 1 jam boleh langsung dikumpulkan atau kalau nggak yakin boleh ditunda dulu nggak apa-apa. Ustadz saya ingin ngoreksi untuk misalkan sehari 2 hari butuh waktu sehari lagi boleh. Karena ini masih anggap saja masih latihan. Sebenarnya latihan akhir juga nanti ada dari bab 11 sampai 20 nanti insya Allah ada latihan lagi insya Allah final. Latihan finalnya. Gitu ya. Untuk belajarnya. Itu Baik. UTS-nya via Zoom atau ini? Zoom. Tetap Zoom. Nanti mengerjakannya di kertas, Bu. Pasti lewat kertas juga. Jadi persiapkan printer kalau yang punya, kalau nggak punya ya buku tulis biasa. Nanti melihat PDF di HP gitu. Ya sama seperti ujian pada umumnya, Bu ya. Seperti di semester 1, 2, dan 3. Gitu ya, Bu. Ya, Ustaz. Muyahnya ya. Ya, Ustaz. Baik. Ada lagi pertanyaan? Amin mazid, amin soal. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi